Ya, Kendra bangun dari tidurnya, menatap ke sekitar dan mencari wanita. Bukan, maksudnya yang lebih tepat untuk sebutan wanita itu ialah wanita yang. Kendra meraih handuk yang ada di sandaran kursi yang ada di sampingnya, melilitkannya di pinggang lalu berdiri. Pria itu melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Siapa tahu saja wanita yang sedang dia cari berada di sana. Pria bertubuh tinggi dan gagah itu tersentak kaget dikala matanya menangkap sebuah pemandangan yang tak biasa. Maksudnya dia membayarku atas apa yang kulakukan semalam. Kendra menggelengkan kepalanya saat melihat satu gepok uang yang tertera jumlahnya di sana 10 juta. Kendra menarik satu sudut bibirnya ke atas. Tidak menyangka jika dirinya justru dibayar. Padahal yang seharusnya terjadi itu sebaliknya. Benar-benar wanita aneh, ucap Kendra. Kendra paham, jika ada uang itu berarti Dila sudah pergi meninggalkan kamar hotel ini. Bahkan Kendra juga tidak menemukan satu jejak pun dari wanita itu. Ingin menanyakan hal yang lebih lanjut lagi kepada pegawai hotel, dering ponsel miliknya terdengar. Tanda kalau ada orang yang menghubungi dirinya. Dengan hanya handuk yang menutupi bagian terpenting tubuhnya, Kendra melangkah mengambil ponselnya yang masih berada di dalam saku celana. Sedangkan celana itu tergeletak di dekat sofa yang ada di sisi ruang kamar tersebut. Ya, sahut Kendra setelah menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Oke, bentar lagi aku ke sana. Setelah berkata seperti itu, Kendra memutus panggilan mereka. Lalu pria itu segera masuk ke dalam kamar mandi. Membersihkan diri dari keringatnya semalam ia juga mendapat uang yang lumayan banyak dan cukup untuk ngafe 2 minggu. Pikir Kendra sembari tertawa kecil mengingat tingkah Dila semalam. Tidak ingin terhanyut dalam kenangan yang sangat indah itu, Kendra dengan segera menyelesaikan ritualnya dan menelpon seseorang untuk mengantarkan bajunya ke sini. Pukul 8. Di sebuah kamar, terlihat seorang wanita yang tengah berbaring di atas ranjang. Wanita itu baru saja membersihkan diri lagi dan berganti pakaian yang lebih santai. Niat hati ingin pergi ke kampus, harus ia urungkan ketika sadar cara jalannya terlihat sangat aneh. Beruntung, tadi salah satu asisten rumah bertanya kepada dirinya mengenai cara jalannya. Apakah ada yang sakit atau bagaimana? Menyadarkan Dila tentang hal semalam yang dia lalui. Lo nggak kuliah? Ada jamnya dosen baru lo hari ini? Tanya seseorang dari balik telepon. Menghubungi Dila sepagi ini, siapa lagi jika bukan Amira? Ya, mereka merupakan mahasiswi dari Universitas Cempaka Putih. Mereka satu jurusan dan sering kali berangkat bareng, jika Amira tidak ada jadwal nyanyi di malam sebelumnya. Biarin deh, nggak minat banget aku sama yang baru-baru, balas Dila yang terdengar malas. Membuat Amira yang mengernyit heran. Tumben, tanya Amira, biasanya, jika ada dosen baru dan muda, lebih lagi wajah mereka yang mumpuni, pasti Dila tidak akan ketinggalan sedikit pun dan akan masuk kelas tepat waktu tanpa diingatkan lebih dulu. Semalam aku abis lakuin itu. Ternyata sakit, umpat Dila. Kurang ajar itu si Joanna yang makek bilang tidak sakit sama sekali. Imbuya lagi. Hah, lakuin itu. Lakuin apaan? Tanam bibit. Cecar Amira dengan nada suara yang keras. Sampai-sampai Dila mendengar ada suara lain yang menegur Amira. Sepertinya wanita itu sedang berada di kelas dan suara teriakannya barusan sangat mengganggu teman yang lain. Santai aja, nggak usah ngegas gitu, ujar Dila, sementara Amira yang abis kena tegur pun segera melipir dan mencari tempat yang sedikit sepi serta menjauh dari teman sekelasnya. Kebetulan dosen baru itu belum datang juga, sehingga Amira keluar dan berdiri di depan kelas. Lo bilang apa tadi? Coba jelasin, perintah Amira yang tidak sabaran sama sekali. Wanita itu sangat penasaran dengan apa yang barusan dia dengar. Udahlah, malas banget kalau lagi ditelepon gini. Siangan nanti deh aku ke kampus. Kelasnya Bu Mawar kan nanti jam 10. Tanya Dila. Iya, emang enak kalau lo cerita langsung sih. Sekalian gue mau lihat buktinya. Nggak percaya gue kalau cuma dari telepon gini doang, sahut Amira yang begitu sangsi. Pasalnya Amira sangat mengenal Dila. Selama ini teman gilanya itu hanya melakukan pemanasan doang. Tiba-tiba saja mengatakan rencananya yang kemarin itu, sedikit membuat Amira tidak percaya. Akan tetapi jika mengingat semalam dia tidak menghubungi dirinya sama sekali dan Amira mendapat telepon dari Om Atmaja yang bertanya di mana Dila pun, Amira dibuat semakin penasaran.
Benar tidaknya Dila melakukan hal itu? Ya udah, aku mau tidur dulu. Masih aneh banget ini rasa kakiku. Gila, loh, sahut Amira cepat dan mendapat balasan kekeh dari Dila. Kemudian mereka saling memutus sambungan mereka. Tepat di saat itulah Amira segera masuk, karena melihat ada rektor kampus tempatnya menimba ilmu tengah berjalan ke arah kelasnya dengan didamping seorang pria muda di sampingnya. Sedangkan Dila, kembali ingin melanjutkan mimpinya. Namun, lama terdiam dan mencoba menutup mata, Dila justru teringat tentang kejadian semalam. Rasa-rasanya masih belum percaya saja, kalau di dalam perutnya sekarang ada sebuah bibit unggulan dari pria yang dia pilih sendiri. Tanpa sadar, Dila mengusap perutnya sendiri sembari membayangkan papanya tidak lagi mendesakannya untuk menikah, jika mengetahui kalau dirinya hamil nantinya. Semakin membuat Dila tidak sabar untuk menanti waktu itu tiba. Dengan ini, papa nggak akan ganggu-ganggu aku lagi, gumam Dila seraya menatap ke arah langit-langit kamarnya. Untung juga tadi pagi papa nggak lihat aku pulang. Jadi nggak tanya-tanya aneh ke aku. Itulah pikiran Dila, beranggapan kalau masalah yang ia hadapi sebelumnya sudah selesai dan menemukan solusi yang sangat tepat menurutnya. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tentu, Dila tidak mau memikirkannya. Yang terpenting dia masih bisa menikmati gaya hidupnya yang menurutnya sangat menyenangkan saat ini. Palingan hanya dibuat pusing oleh tugas kuliah saja, tidak untuk yang lain. Tidak berselang lama, Dila pun terlelap dengan sendirinya. Mungkin karena tubuhnya baru saja beradaptasi dengan hal baru, lebih lagi semalam ia hanya tidur selama 2 jam saja, sehingga matanya masih terasa begitu berat dan mengantuk. Asteris. Tepat pada pukul 10, Dila sudah rapi dan siap untuk berangkat ke kampus. Meskipun rasa malas itu menghampiri, serta cuaca yang sangat panas membuat Dila sedikit enggan rasanya. Namun, ia sudah membuat janji dan kebetulan ia tidak bisa melewatkan kelas Bu Mawar. Karena dosen yang satu itu merupakan dosen favorit Dila selama ini. Apa yang beliau terangkan, selalu bisa masuk dan sangat mudah sekali untuk dicerna. Mobil yang Dila kendarai pun sampai di tempat parkir kampus. Wanita yang tengah mengenakan kacamata hitam dengan bingkai berwarna emas itu pun keluar dari sana. Seketika membuat Dila menjadi pusat perhatian.